Kita tahu bahwa Abraham Lincoln merupakan sosok legendaris yang berhasil menghapus perbudakan di Amerika Serikat dan memadamkan api perang bersaudara. Dalam pertempuran Gettysburg, pertempuran antara pasukan Konfederasi dan Union, tepatnya pada malam hari tanggal 4 Juli 1863, Jenderal Robert E. Lee yang memimpin pasukan Konfederasi terpaksa menarik mundur pasukannya yang tersisa. Namun di tengah guyuran hujan yang deras, Jenderal Lee bersama pasukannya menemukan jalan buntu di mana sungai yang mereka lewati sedang banjir. Sementara itu, pasukan Union yang dipimpin oleh George Smith dengan kemenangannya mereka mengejar pasukan Konfederasi dari belakang. Pasukan Konfederasi pun terjebak, mereka tidak berkutik dan hanya menunggu waktu untuk dihabisi. Melihat kemenangan sudah berada dalam genggaman, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang tak lain dan tak bukan adalah Abraham Lincoln. Dari Gedung Putih, melalui telegram pada masa itu, Abraham memberikan perintah kepada Jenderal Meade agar tidak perlu menghubungi Dewan Perang dan langsung menghabisi pasukan Konfederasi. Namun apa yang dilakukan oleh Jenderal Meade? Bukannya melaksanakan perintah dari Presiden, Jenderal Meade malah merasa bimbang. Dia ragu dan dia mengirimkan berbagai macam alasan kepada Abraham Lincoln. Akibatnya, sungai yang perlahan mulai surut dapat dilewati oleh pasukan Konfederasi dan mereka pun berhasil lolos melarikan diri. Sebagai kepala negara, mengetahui kesempatan emasnya menghilang begitu saja, Abraham Lincoln sangat marah semarah-marahnya kepada Jenderal Meade. Dia sangat yakin bahwa dengan menghabisi pasukan Konfederasi pada malam itu dapat mengakhiri perang saudara lebih cepat. Dan bahkan saking marahnya sampai-sampai Abraham meneriaki putranya yang bernama Robert. Kemudian untuk melampiaskan rasa kesalnya tersebut, Abraham pun duduk dan menuliskan sepucuk surat untuk Jenderal Meade. Abraham menumpahkan semua kekecewaannya dan semua amarahnya di dalam surat tersebut. Pertanyaannya, bagaimana respon Jenderal Meade saat menerima surat itu? Ternyata, setelah perang selesai dan sampai kematian Abraham Lincoln, Jenderal Meade tidak pernah menerima surat tersebut. Surat yang ditulis oleh Abraham kepada George Smith baru ditemukan setelah Abraham wafat di tumpukan catatan Abraham Lincoln. Ya, Abraham tidak pernah mengirimkan suratnya. Memang sedikit mengejutkan mengingat kesalahan besar yang dilakukan Jenderal Meade diampuni begitu saja oleh Abraham Lincoln. Tapi sesuai dengan kebijaksanaannya, Abraham Lincoln pernah berkata, "Jangan menghakimi, maka Anda pun tidak dihakimi." Mungkin setelah surat selesai ditulis, Abraham sadar dan berpikir bahwa memang sangat mudah bagi Abraham duduk di Gedung Putih dan memberikan perintah kepada Jenderal Meade untuk segera menyerang pasukan Konfederasi. Tapi misal dia sendiri di sana, di medan pertempuran dengan melihat tumpahan darah sebanyak yang dilihat Jenderal Meade, atau mendengar teriakan para tentara yang terluka dan sekarat, atau misal saja dia punya sudut pandang yang sama dengan Jenderal Meade, mungkin yang dilakukan Abraham tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jenderal Meade. Surat tersebut sebenarnya pantas diterima oleh Jenderal Meade. Namun Abraham sengaja tidak mengirimkannya karena dia sudah belajar dari pengalaman pahitnya yang memberitahu bahwa kritikan pedas hampir selalu berakhir dengan sia-sia. Pengalaman tersebut berawal ketika Abraham berumur 33 tahun. Saat itu pada musim semi tahun 1842, dengan nama samaran yang bertuliskan Rebecca, dia menulis surat yang berisi kecaman terhadap salah seorang pejabat yang bernama James Hill. Surat yang kemudian diterbitkan tersebut diketahui oleh James dan membuatnya naik pitam. Lalu untuk menjaga harga dirinya, James pun mencari tahu siapa identitas asli dari Rebecca. Singkat cerita, setelah mengetahui bahwa penulis aslinya adalah Abraham Lincoln, ia pun menantangnya untuk berduel. Sedikit tambahan bahwa pada masa tersebut, duel semacam itu masih diperbolehkan dan dilegalkan. Lanjut, sebagai orang yang ditantang, Abraham memiliki hak istimewa di mana dia boleh memilih senjata apa yang digunakan dan bagaimana peraturannya. Dengan postur yang cukup tinggi, Abraham pun memilih pedang kavaleri yang paling panjang untuk ia gunakan saat berduel. Kemudian saat hari yang ditentukan telah tiba, disitulah kedua petarung hanya memiliki dua pilihan, kematian atau kemenangan. Dan apa yang terjadi? Saat duel berlangsung, James berada di posisi yang dirugikan karena posturnya masih kalah tinggi dari Abraham. Dengan lengan panjang dan kuat, Abraham mengayunkan pedangnya dari atas sampai menebas ranting pohon. Jadi saking luasnya jangkauan Abraham Lincoln, ranting pohon yang ada di atas James menjadi korban dari ayunan pedang Abraham Lincoln. Melihat ketidakseimbangan pertarungan tersebut, para penonton akhirnya berusaha menghentikannya. Abraham yang dari awal memang tidak berniat membunuh James menyetujui hal tersebut dan mereka berdua pun melakukan gencatan senjata. Sedikit tambahan informasi bahwa selain memiliki postur yang mendukung dan ahli dalam menggunakan kapak, saat muda Abraham adalah pegulat jalanan yang tidak terkalahkan. Sampai-sampai saat dia berumur 21 tahun, dia punya reputasi yang tinggi karena berhasil memenangkan kejuaraan gula daerah. Dan dari situlah Abraham sangat yakin dapat mengalahkan James tanpa harus membunuhnya. Nah,
Mungkin bagi kita yang mendengar duel tadi terkesan seperti cerita yang biasa, namun bagi Abraham sendiri hal tersebut merupakan tragedi paling mengerikan yang pernah ia alami. Entah mengapa, sejak saat itu Abraham hampir tidak pernah lagi menulis surat yang berisi cemoan, kritikan, hinaan, atau penghakiman secara sepihak. Abraham berubah, dia tidak pendendam kepada siapapun yang ia temui. Ketika istrinya dan banyak orang berbicara buruk mengenai orang selatan, Abraham pun berkata, "Jangan menghakimi mereka. Mereka hanya bertindak dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan jika kita berada dalam situasi seperti mereka." Artinya, jika kita menghadapi situasi yang sama seperti apa yang orang lain hadapi, maka tidak menutup kemungkinan kita juga akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Kita mungkin pernah dan bahkan sering disalahkan, dikritik, ataupun dihakimi, baik itu dari orang asing atau malah dari orang-orang terdekat kita, orang tua, teman, guru sekolah, dan sebagainya. Bayangkan kalian sudah berusaha dengan keras, belajar dengan giat, atau bekerja semaksimal yang kalian bisa. Tapi tiba-tiba orang tua kalian yang tidak mengetahui sepenuhnya, dengan mudahnya mengatakan bahwa kalian itu kurang pintar, kalian keras kepala, dikasih tahu gak mau nurut, atau semacamnya. Pertanyaannya, apa yang kalian rasakan? Mungkin ada yang sedih, ada yang kesal, marah, memaksakan diri untuk menerimanya, atau malah bodo amat. Nah, hal ini juga berlaku saat kita menghakimi orang lain. Seringkali kita tidak tahu betul bagaimana perasaan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak tahu bagaimana pola pikirnya, bagaimana cara mereka memandang sesuatu, dan kita tidak tahu betul hal apa saja yang pernah mereka alami. Dan ketika kita menghakiminya, ketika kita mengatakan bahwa kamu itu salah, kamu itu harusnya begini, kamu kok goblok ya, maka jangan salahkan kalau kita mendapatkan respon negatif dari mereka. Menghakimi orang lain sama halnya dengan melucuti harga dirinya, mempermalukannya, menghancurkan kepercayaan dirinya, ataupun menghancurkan hal penting lainnya yang sudah mereka punya. Oleh karenanya, jika kita menginginkan hubungan yang baik dengan orang lain, maka ada kalanya kita perlu menirukan sosok dari Abraham Lincoln, yaitu berusaha memahami orang lain terlebih dahulu. Misal kita menganggap orang tua kita itu cerewet, coba pahami mengapa mereka melakukannya, sesuatu apa yang menyebabkannya, cari tahu latar belakang yang membuat mereka menjadi seperti itu, dan jika sudah menemukannya, posisikan diri kita sebagai mereka. Dengan begitu, kemungkinan kita tidak akan menghakimi mereka dan tidak mengatakan bahwa orang tua kita adalah orang tua yang cerewet. Misal teman kita berbuat salah, coba pahami mereka terlebih dahulu. Cari tahu alasannya dan jangan lupa posisikan diri kita sebagai mereka. Ingatlah perkataan Abraham Lincoln, mereka hanya bertindak dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan jika kita berada dalam situasi seperti mereka. Abraham Lincoln memang temperamental. Dia marah dan kesal karena Jenderal Meade gagal menjalankan misinya. Bahkan kemarahannya yang meledak ia utarakan dengan menulis surat pedas kepada Jenderal Meade. Namun ia tidak mengirimkannya karena dia memposisikan dirinya sebagai Jenderal Meade. Abraham memahami alasan mengapa Jenderal Meade menolak perintahnya. Dia tahu bahwa tidak mudah menyerang musuh sementara pasukannya sendiri sudah banyak yang lelah karena sudah bertempur berhari-hari. Dan misal Abraham tetap mengirimkan suratnya, dia tetap tidak bisa merubah kenyataan bahwa pasukan konfederasi telah berhasil lolos. Saat kita menghakimi seseorang, kita akan merasakan kepuasan. Puas karena unek-unek yang ada di kepala kita dapat kita keluarkan. Tapi bagaimana dengan orang yang kita hakimi? Mungkin beberapa orang tidak peduli dengan mereka dan bersikap bodoh amat. Namun alih-alih mereka akan mengerti apa yang kita maksud, mereka justru akan menolaknya. Ingatlah bahwa tidak semua yang kita pikirkan perlu kita utarakan. Ada kalanya kita perlu melihat situasi terlebih dahulu, kapan waktu yang tepat, atau bagaimana cara kita mengungkapkannya dengan cara yang lebih baik. Dalam buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People in the Digital Age, disebutkan bahwa kritikan, menyalahkan, menghakimi, atau semacamnya hanya akan menempatkan seseorang pada posisi defensif. Semakin kita kritik, semakin mereka mempertahankan argumennya. Jadi alih-alih mendengarkan apa yang kita ucapkan, mereka malah akan menolaknya. Makanya tidak jarang dari kita ketika kita dinasihati oleh orang tua atau guru di sekolah tentang apa yang terbaik untuk diri kita malah merasa tersinggung dan enggan untuk melakukannya. Maka dari itu ketika kita hendak menghakimi seseorang, dengarkan terlebih dahulu alasan yang diucapkan oleh lawan bicara kita. Mengapa mereka melakukannya, mengapa mereka berbuat salah, dan sebagainya. Pahami mereka dulu, lalu berikan jalan keluar seakan mereka sendirilah yang menemukannya. Ajak mereka bernegosiasi dan terapkan prinsip menang-menang yang ada di buku The 7 Habits of Highly Effective People, yaitu memberikan keuntungan pada mereka dan juga kepada diri kita. Dengan kata lain, kita perlu membuat hubungan mutualisme di mana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Terakhir, pada intinya, biasakan untuk tidak menghakimi, karena seperti kata Dr. Johnson, bahkan Tuhan sendiri tidak menghakimi seseorang sampai hari penghakiman telah tiba. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya Bagas, terima kasih.